Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat sehingga terus semangat dalam belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar subtopik tentang sifat mekanik atau mechanical properties. Dan ini merupakan subtopik yang harus kalian kuasai apabila kalian sedang belajar material teknik. Karena subtopik ini sangat sering pembahasannya apabila mahasiswa akan melakukan skripsi material dengan melakukan uji tarik atau tekan baik pada material logam maupun non-logam seperti komposit. Oleh karena itu, karakter-karakter material bisa kita identifikasi lebih sering melakukannya dengan uji tarik, yaitu dalam hal karakter atau sifat mekanik. Teman-teman semua, sebenarnya apa yang kamu lihat apabila saya menyiapkan gambar sebagai berikut? Coba perhatikan nanti gambar ini apa yang bisa kalian dapatkan. Informasi apa yang bisa kalian lihat. Atau dalam pikiran kalian tuh apa yang ada begitu. Kita lihat di sana ada kaca spion yang pecah. Kemudian kita juga melihat ada bodi mobil bagian samping yang penyok. Kemudian bumper depan sebelah kiri yang patah juga, hancur kan. Kemudian windscreen mobil yang retak secara merata, kalau kita perhatikan. Dan pada bagian lain mungkin ada shaft yang bengkok. Kemudian velg yang tidak lagi seimbang karena setelah melewati lubang di jalan dengan kecepatan tinggi di atas 120 km per jam. Sebenarnya fenomena apa itu dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi pada mobil tersebut ya. Jadi fenomena tersebut bisa saja terjadi karena merupakan fenomena stres dan strain pada material sampai material tersebut mengalami fracture atau rupture. Jadi dalam bahasan ini kita akan mengenalkan ada dua jenis deformasi atau perubahan bentuk ya. Jadi yang sebelah kiri ini ada susunan atom dalam sebuah material. Mula-mula kemudian diberi beban ya, ada F ke bawah di situ, ada regangan di sana ya, sehingga ikatan akan mengalami stretching atau tertarik gitu. Sehingga kita bisa melihat struktur mikronya berubah, tidak seperti struktur mikro sebelumnya yang mula-mula yang initial itu. Kemudian habis itu kita lepaskan lagi. Ya, bebannya kita kembalikan lagi, kita unloading sehingga menjadi return to initial atau kembali seperti mula-mula. Pada kondisi ini, ya, kondisi nomor 1 dan kondisi nomor 3 itu sama persis. Tidak ada perubahan baik secara makro maupun mikro. Nah, di sana ada elastisitas itu ada dua, yaitu secara linear dan secara non-linear terhadap pembebanannya. Maka kita bisa jelaskan di sini bahwa deformasi elastis berarti reversible atau dapat dikembalikan ke bentuk semula. Ya, di mana kondisi nomor 3 sama dengan kondisi nomor pertama. Tapi bagaimana dengan konsep deformasi plastis pada logam? Ya, di mana kondisi pertama ini kondisi mula-mula seperti yang kita tahu sebelumnya. Kemudian apabila kita beri beban F ke bawah sehingga ada regangan dan kita lihat regangannya semakin besar ya, semakin gapnya semakin besar. Maka di sana ada dua hal yang terjadi, yaitu deformasi elastis plus deformasi plastis. Bukan hanya ikatannya yang tertarik atau stretch tersebut, maka juga terjadi pergeseran unit cell, pergeseran satu garis atom itu bergeser terus. Kemudian apabila kita lepaskan bebannya, maka kondisi spesimen tersebut tidak bisa kembali seperti semula. Nah, itulah yang kita sebut dengan plastis, yaitu deformasi plastis ya. Jadi deformasi plastis itu dia meninggalkan satu regangan. Ya. Jadi kondisi nomor 3 dan kondisi nomor 1 itu berbeda. Ya, secara penampakan juga berbeda. Sehingga deformasi plastis berarti irreversible atau permanen atau tidak dapat dikembalikan seperti semula. Adanya perbedaan antara kondisi yang nomor 3 dengan kondisi yang pertama.
Nah, teman-teman semua, berikutnya kita akan mempelajari stres atau tegangan, engineering stress. Jadi kalau tadi ada spesimen ya, kemudian ditarik diberi gaya F ke bawah ya, atau mungkin ke atas juga, kemudian ada fungsi juga area, itu dia akan mengalami yang namanya engineering stress. Nah, area A itu adalah sisi kali sisi atau panjang kali lebar atau diameter lingkaran dalam spesimen tersebut, bergantung jenis modelnya apa. Ya, kalau lingkaran dia akan lingkaran. Jadi sehingga fungsi dari S adalah fungsi dari F berbanding dengan A. A itu adalah luas area ya. Notasi stres adalah sigma dengan satuan Newton per meter kuadrat atau pound force per inch kuadrat atau LB per in pangkat 2. Kasus yang sering, kasus contoh yang sering yang bisa kita lihat ya dalam lapangan ini, misalkan ada tali tambang dari baja itu dengan penariknya begitu, sehingga kita bisa melihat simple tension atau tegangan itu terjadi pada kabelnya. Jadi kabelnya karena dia bentuknya silinder dengan penampangnya lingkaran, maka seperti ini bisa kita gambarkan. Terjadi penarikan pemberian gaya pada F ke kiri dan kanan itu ya. Sehingga maka dinotasikan stresnya adalah F dibagi A0. Begitu. Jadi kiri kanannya itu adalah stresnya. Kemudian ada juga di sana ada geser ya. Simple share atau gesernya, yaitu terjadi pada drive shaftnya yang berputar itu. Karena dia berputar bentuknya silinder, maka dia AC itu dia bentuknya melingkar gitu ya. Maka yang disebut dengan gesernya itu simple share-nya dinotasikan dalam bentuk nama tau itu sama dengan Fs dibagi A0. Nah, di mana tau ini adalah pada permukaan tersebutnya gesernya. Tegangan geser, sorry. Berikutnya adalah engineering strain atau regangan itu sendiri ya. Jadi seperti kita tahu tadi bahwa kalau ada material kemudian diberi beban ya, beban ke bawah atau ke atas, maka akan terjadi perubahan bentuk. Oleh karena itu di sini ada L0 dengan L1. Yaitu L0 itu ada L mula-mula dan L1 adalah L yang terakhir. Ya. Maka diwujudkan seperti itu ya. Strain sama dengan L1 min L0 bagi L0 atau delta L dibagi delta 0. Nah, ini berawal dari apa? Dari uji tekan atau uji tarik gitu ya. Nah, ini mesinnya namanya UTM. Universal Tensile Machine, menggunakan ASTM E8 dan atau E8M. Jadi ada spesimen yang seperti ini kemudian kita pasang di sana. Kita pasang di tempatnya, spesimen berdiri ya, atas bawah dijepit begitu, kemudian ditarik. Ditarik ini adalah menggunakan pembebanan. Tarik ke bawah, ke atas ya, ke bawah terus ya. Nah, dijepit, jangan sampai jepitnya lepas. Penjepit rahangnya lepas. Sehingga nanti kita akan melihat sampai di mana dia akan mengalami fracture. Oleh karena itu tahapnya bisa kita lihat di sini, output uji tarik secara skematik seperti ini. Pada awal dia akan tertarik ke atas ya, sesuai dengan deformasi elastis dulu. Kemudian deformasi elastis sampai dia melewati titik ya, elastic point ya, kemudian dia akan berubah menjadi plastik atau deformasi plastis sampai pada akhirnya F yaitu fracture. Di mana tegangan tarik maksimum ada pada titik TS atau UTS ya. Nah, maka kondisi ini ya, metal terjadi pada saat mulai necking. Ya, kondisi UTS-nya. Keramik terjadi pada saat mulai perambatan crack, dan polimer terjadi pada saat bagian utama polimer saling berhubungan dan mulai patah. Itulah, itu kondisi tegangan tarik maksimumnya itu di mana? Itu di situ tadi. Kemudian pada uji tarik terdapat dua fenomena, yaitu fenomena deformasi elastis dan deformasi plastis. Di mana kita tahu bahwa deformasi elastis adalah apabila spesimen tersebut kita beri beban, kemudian kita lepaskan, dia bisa kembali ke bentuk semula, dan plastis adalah kita beri beban, kemudian kita tidak bisa mendapatkan spesimen tersebut
kembali ke bentuk semula karena ada deformasi plastis yang bersifat permanen. Oleh karena itu, ini yang akan terjadi pada uji tarik. Nah, ini adalah satu contoh hasil uji tarik stress ya dan strain. Jadi kita mengenalnya ini adalah diagram stress and strain. Jadi dari 0 itu kita tarik ke atas sampai titik 1, 2, 3. Yaitu sampai dengan batas elastis limit. Nah, itu adalah deformasi elastis. Kemudian di sana kita juga akan menjumpai elastis stretching dan modulus elasticity, di mana merupakan delta dari stress dan delta dari strain. Itu yang kita kenal dengan modulus elastisitas. Nah, ini juga menunjukkan satu karakter dari bahan tertentu. Oleh karena itu diagram ini saya bagi dua dengan garis merah. Yang sebelah kiri adalah deformasi elastis dan sebelah kanan adalah deformasi plastis. Kemudian ada titik kritis yang bisa kita identifikasi, yaitu ultimate tensile strength atau tegangan tarik maksimum. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi paling ujung itu adalah rupture atau breaking strength. Di situ adalah bahwa kekuatan itu sudah terhenti di situ. Kekuatan dari apa? Kekuatan dari material tersebut dalam menyerap energi yang diberikan oleh mesin uji tarik. Karena ini merupakan hasil dari uji tarikan. Jadi siapa yang memberikan energi? Ya mesin itu, mesin uji tariknya dengan berupa tarikan. Oke, justifikasi grafik dari uji tarik itu ada dua. Apabila titik A sampai B ya putus di situ, maka kita bisa justifikasi material tersebut adalah material yang brittle. Tapi apabila kalian menemui grafik yang seperti ini dari A sampai B aksen, ya tipikalnya seperti itu, maka kita bisa justifikasikan bahwa material tersebut adalah material yang ductile atau material yang ulet. Brittle adalah easy to break atau mudah sekali pecah. Maka kita sebut dengan material yang ketas. Sehingga definisi dari brittle adalah apabila ya elongation atau regangan tersebut itu terjadi kalau lebih kecil daripada 5%. Kemudian yang dikatakan ductile atau yang dikatakan dengan ulet adalah apabila material mempunyai regangan lebih dari 5%. 5% dari apa? Dari panjang mula-mula. Itu. Jadi ini definisinya jelas sekali. Nanti bisa diukur kalau kalian lakukan uji tarik sebenarnya. Dan itu sudah ada di komputer, sudah keluar regangannya berapa. Jadi dari grafiknya pun sudah bisa tahu. Ductility adalah keuletan pada material, adalah kemampuan material mengalami suatu peregangan, deformasi plastis sampai material tersebut mengalami fracture. Betul sekali. Jadi kita fokus di area yang hijau. Grafik yang berwarna hijau inilah. Jadi nggak tahu materialnya apa. Prinsipnya ini adalah typically metal yang steel ya, Fe plus C ya, modelnya seperti ini. Dan dia biasanya mempunyai strain elongation lebih besar dari 5%. Jadi ini sumbernya dari Callister. Buku Callister, Material Science and Engineering and Introduction. Kalian bisa cek di sana juga. Cirinya adalah adanya deformasi plastis pada saat pengujian tarik. Adanya deformasi plastis merupakan tanda atau peringatan kepada pengguna bahwa material tersebut mendekati fracture apabila terus mendapatkan gaya atau pembebanan ya. Di situ ada typo. Jadi ini apabila udah dipakai dalam aplikasi misalkan SAF, nah, seperti itu. Dan SAF dan lama ada deformasi plastis, maka itu tandanya dia akan mengalami fracture kalau kita teruskan. Dari tabel berikut, maka kita bisa mengidentifikasi misalkan aluminium mempunyai yield strength itu 35, kemudian tensile strength MPa-nya dalam 90 90 MPa, kemudian ductility-nya 40, chopper 69, yield strength 69 MPa, kemudian 200 MPa tensile strength-nya, ductility-nya adalah 45%. Nah, ini bisa menjadi acuan dasar ketika kalian melakukan satu proses pada penguatan pada logam. Hardening adalah adanya peningkatan pada sigma Y karena deformasi plastis.
kurva sesuai dengan respon tegangan dan renggangan. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa yang mengalami hardening yang lebih tinggi adalah ketika mempunyai grafik yang cenderung ke atas, yang warna merah. Karena apa? Iya, karena di sana kalau kita lihat tadi prosesnya, maka spesimen tersebut akan terus tertarik dan akan mengalami necking. Begitu. Mengalami necking. Nah, proses necking tersebut yang terjadi di dalamnya itu kan struktur mikronya akan bergerak satu sama lain sehingga dia mempunyai pemanasan, pengerasan. Maka terus stresnya yaitu sigma T adalah sigma. Maka C dalam kurung elongation T pangkat N, di mana N ya untuk beberapa logam ya adalah 0,15 dan untuk chopper adalah 0,5 ya. Tadi logam dimaksud adalah steel atau baja ya. Kemudian kalau kita lihat tipikal dari hasil uji tarik dari berbagai material ini, kalian harus hafal tabel ini ya. Nah, ini merupakan generalisasi dari empirik yang sudah ada gitu. Jadi kalau metal itu karakternya seperti ini gitu kalau metal. Ya dalam hal ini misalkan steel begitu. Jadi pasti akan naik ke atas, kemudian melungker ke bawah akhirnya putus. Kemudian kalau termoplastik dia akan lebih cenderung elastis, panjang, terus ke atas sedikit baru patah. Kemudian elastomer dia naik ke atas, kemudian patah. Lain halnya dengan keramik, gelas, dan juga beton atau konkrit. Dia hanya naik ke atas, kemudian patah. Ya, ini sangat kontradiktif dengan kondisinya metal ya. Jadi ini biasanya menjadi pembanding ya antara metal sebagai yang daktil, kemudian keramik, gelas, dan konkrit atau beton sebagai material yang brittle atau material yang mudah sekali patah, mudah sekali pecah. Jadi kalau kita lihat keramik, gelas, pasti kalau jatuh ke lantai pasti dia langsung pecah. Tidak mungkin gelas bengkok gitu. Belum ada. Toughness. Oke, toughness adalah kemampuan material dalam menyerap energi sampai ia mengalami fracture atau rupture atau patah. Jadi areanya berkisar pada area tepat sebelum titik rupture pada kurva tegangan dan renggangan. Jadi kalau kita lihat di atas, yang biru itu adalah keramik, gelas, dan konkrit. Kemudian yang hijau ini adalah metal ya. Kemudian yang pink ini adalah polimer, contohnya seperti itu. Maka kita melihat masing-masing di ujungnya itu adalah rupture point atau fracture point. Kemudian toughness-nya itu value-nya, nilainya adalah di sampingnya, sedikit di sampingnya. Yaitu tahunya dari mana? Nanti computerized ketika kamu melakukan satu uji tarik ini akan muncul. Nilai di situ berapa? Kita bisa memilih nilai itu dimunculkan atau tidak gitu. Kalau itu dimunculkan maka dia akan muncul, tapi lokasinya ada di beberapa saat sebelum patah. Ya itulah terakhir, kemampuan terakhir. Karena setelah itu patah gitu. Kemudian sifat mekanik yang berikutnya adalah hardness. Hardness ini adalah kekerasan pada material di mana sifat ini menentukan kemampuan material dalam menerima indentasi atau gaya tekan terhadap permukaan material. Sampai permukaan material tersebut mengalami deformasi plastis. Sehingga kita bisa lihat contohnya yang sebelah kiri dia besar, yang sebelah kanan adalah dia kecil. Maka ya, a smaller indents mean larger hardness. Artinya apa? Indentasi yang kecil itu menunjukkan bahwa material tersebut mempunyai tingkat kekerasan yang lebih tinggi ketimbang yang luasannya besar begitu. Jadi kalau yang sebelah kiri ini besar ya, jadi materialnya lebih lunak daripada material yang sebelah kanan. Maka grafik yang di bawah itu ya, most plastik itu adalah yang paling lunak. Kemudian semakin ke kanan ya ada steel, file head, cutting tool, ya steels, nitrida sampai diamond itu adalah yang paling keras. Jadi increasing hardness itu dari kiri ke kanan. Referensi yang saya gunakan dalam materi ini adalah saya mengambil dari buku berjudul Material Science and Engineering and Introductions volume 9 dari Kalister dan Rand Smith. Pastikan kalian juga membaca buku ini karena buku ini menjadi buku wajib untuk pegangan. Oke teman-teman, jangan lupa kasihkan like dalam video ini. Terima kasih telah melihat video ini, menonton video ini karena juga masuk dalam paket pembelajaran material. Dan jangan lupa berikan komen apabila kalian ada pertanyaan. Semangat selalu dalam belajar.